thank you all for joining this workshop today ya guys. Hope all of you are in a great condition and don't forget to stay safe at all times. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai dengan pantun dulu kali ya. Siang makan malam, lauknya tetap ikan asin. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. So, awesome banget nih guys. First of all, kita want to say thank you again for joining this workshop, the Kudata workshop with the topic Excel-based data analytics. Di workshop ini kita akan bagi dalam 2 sesi ya guys, dan tentunya dengan speaker yang keren-keren. But before we start, mungkin aku perkenalkan diri dulu kali ya. Let me introduce myself. My name is Samario Samsudin. I'm a mechanical engineering student from Atmajaya Catholic University of Indonesia. And right now I'm currently working in Kudata and also gonna be moderating in this workshop. So, secara sekilas dulu kali ya about this workshop. Di Kudata workshop dengan topiknya data analitik ini, kita akan dibawa dengan 2 speaker keren nih. Pertama dari Kak Jeremia Juan Putra. Kak Jeremy nanti di sesi pertama ini, kita tuh bakal bahas about the introduction about data analytics tentunya, sesuai judulnya. Bakal tentang apa sih, terus nanti cara kerjanya gimana sih, ini apa nih Kak, gitu. Buat teman-teman yang pengen cari tahu banget, boleh banget nih. And then, buat sesi kedua, nanti di sesi ke-1 kedua kita bakal ada break, dan di sesi kedua juga nggak kalah seru nih. Ada dari Kak Dita Amalia, yang bakal nanti ada demo juga menggunakan Excel yang tentunya kita semua juga pasti bakal tahu kan. Umum banget nih tentang Excel, tapi gimana ya di data. And then mungkin sekilas nih tentang yang bikin Kudata workshop ini adalah Kudata. Kudata nih apa sih Kak? Kudata itu bisa teman-teman lihat di layar nih. Kita tuh adalah sebuah platform yang misi utamanya adalah mempercepat mahasiswa data driven generation. Jadi data juga nih, kita benar-benar involved in data. And then cara sekilas Kudata ini sebenarnya sebuah platform ya guys untuk mahasiswa. Jadi tepat banget nih untuk teman-teman yang para mahasiswa untuk melakukan pengisian ataupun pengiklanan survei gitu. Apalagi buat teman-teman yang lagi skripsi. Ini tuh membantu banget di mana teman-teman sebagai survey maker atau pembuat survei itu bisa dapatkan reliable responden dan juga banyak gitu nanti respondennya. Kalau untuk filler atau yang mengisi survei nanti bisa mendapatkan insentif. Jadi wah ini platform keren banget deh guys. Jangan lupa dicek, nanti bakal di share ya sama teman-teman di chat box itu linknya Kudata gitu. Jangan lupa nanti dicek kayak gimana sih, sekeren apa sih. Oke, without further ado, aku pengen kasih tau dulu nih speaker pertama kita yang bakal jelasin session pertama ini, yaitu Kak Jeremia Juan Putra. Kak Jeremy ini itu sekarang currently working in by the way, rules of the games dulu ya guys, sorry kelewat dikit. Mungkin rundown juga sekaligus juga agak back, kita tuh bakal sampai sesi pertama itu bakal sampai jam 12.40 dan kita nanti ada break dan bakal opening lagi jam 1 sampai nanti kita selesai semua jam 2 gitu. So keep your mind clear karena ini benar-benar concise banget, ini tentang data dan pasti useful banget. Harapannya tentunya habis selesai dari workshop ini teman-teman dapat gambaran yang lebih jelas lagi dan lebih paham lagi dan tentunya lebih senang lagi nih sama data gitu. Karena ini lagi thriving banget ya karir di data and tentunya uangnya juga banyak guys gitu. And for the rules of the games for this workshop, next slide, Miti. Am I audible? Okay, sip. Thank you. First, please make sure that your mic is muted during this workshop unless it's kita minta atau nanti bertanya kita ada interaktif, itu nanti ada sesinya juga teman-teman. Please stay muted at all times unless it's necessary. And then turn on your camera if it's possible because we want to make this
atmosphere keep happy, like interactive, and then productive. So please turn on your camera so we can see your joyful experience. The more, the merrier. And third, the last, to ask questions, go to Slido that the committee will provide in the chat box. So you can all send your questions in the Slido, and then we can do the Q&A in the end after the session end, like that. So without further ado, our first speaker, Kak Jeremia John Putra, currently working in Singapore as a data scientist, data analytic, tapi juga ternyata banyak juga nih ada success guide juga di Singapore, Salesforce Singapore, and then also data scientist advisory in EY Singapore. So this is international banget ya guys, atmosphere-nya, it's very cool. I don't want to talk more about Kak Jeremia karena ini Kak Jeremia keren banget sih guys. Kalian pasti bakal dapat banyak, nanti juga ada case study juga ya Kak. Ini biar nggak lama-lama ya, biar teman dapat belajarnya banyak. So let's get through it ya. Without further ado again, the floor is yours Kak Jeremia. Thank you. Oke, thank you banget, Mar. Thanks for the introduction ya. Oke, gue bakal ngisi sesi pertama. I will maybe go back and forth between bahasa Indo dan bahasa English ya, biar ada sedikit exposure-nya. So, in general, ini buat survey cek aja gitu. I think majority of the audience masih mahasiswa ya. Kalau masih mahasiswa boleh, I think respond di chat, and whether or not you have experience in data analytics juga boleh let me know in the chat, then maybe I can have a better feel of background kalian ya sebagai audience. Okay, so as Mario has mentioned ya, I'll be explaining the topic of introduction to data analytics. In terms of what we'll be discussing, kita split 4 different topics. Number one is apa sih yang bikin the concept of data sangat hype gitu kan? Karena data ya, ini kan sebenarnya konsep yang udah lama, tapi kenapa tiba-tiba jadi sangat penting sekali? Nomor 2 kita bakal sepak terjang dikit apa sih pekerjaan seorang data analyst. Nomor 3 tools atau alat-alat apa aja sih yang digunakan seorang data analyst, dan yang terakhir yang tadi Mario udah bilang, gue bakal kasih sedikit case study yang ada hubungannya sama data analyst, tapi karena nanti Kak Dita ya udah akan ngajarin tentang salah satu tool yang kita gunain, which is Excel. Gue bakal kasih case study yang lebih ke arah bisnis/produk, jadi nggak terlalu spesifik sama data itu sendiri ya. Jadi topiknya, oke, pertama kita coba tackle ini dulu ya. Kenapa sih tiba-tiba di dunia ini jadi penting banget konsep data itu? Seperti yang tadi gue bilang, data tuh udah selalu ada di dunia ini. Mau dari tahun, nggak tahu ya, awalnya tahun berapa, gue nggak sehistorian itu, cuman ibaratnya udah ribuan tahun lah kita ada konsep data. Dan yang lebih modern mungkin kalau kita bicara tentang FMCG ya, semua perusahaan FMCG pasti akan menyetor data penjualan mereka di sebuah database. Dan juga pasti setiap perusahaan kalau kita bicara dari sudut ekonomi atau sudut accounting, pasti mereka punya data tentang penghasilan mereka, profit mereka berapa, loss mereka berapa, dan yang ini biasanya kita sering sebut dengan balance sheet atau finance apa ya, gue juga nggak tahu bahasa accountingnya, cuman pastinya udah ada data di sana. Jadi data itu selalu ada ya kan, tapi yang penting adalah di beberapa tahun terakhir beberapa hal yang ada hubungannya sama data itu perkembangannya sangat cepat di beberapa tahun terakhir yang membuat data semakin hype gitu ya. Dan apa sih hal-hal yang berkembangnya sangat cepat yang membuat data jadi sangat hype ya. Ada 3 hal, biasa kita sebut dalam 3V. Ada yang ngomongnya 4V, cuman gue lebih suka 3V, karena lebih simpel. Nah, 3V-nya itu apa aja sih? Yang nomor 1 adalah soal volume data. Jadi data itu selalu ada, tapi di beberapa tahun terakhir, volume atau jumlah data yang kita punya itu berkembangnya sangat pesat. Kenapa seperti itu? Karena ada konsep baru di beberapa tahun terakhir, which is namanya digital products. Maksudnya digital products itu apa sih? Digital products itu seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, yang mana kita nggak bisa interaksi secara fisikal, tapi produk ini ada di dunia ibaratnya produk ini adalah produk teknologi atau produk digital gitu. Jadi bukan sesuatu yang exactly physical.
Dan kenapa sih digital product ini membuat data kita makin banyak gitu ya? Kenapa? Karena kalau kalian mikir produk-produk tradisional seperti kayak FMCG, kayak misalkan odol, shampoo atau sabun, data yang bisa dikoleksi sama perusahaan ini adalah data penjualan dan pembeli, istilahnya data pembelian doang, gitu kan? Kalian beli 5 shampoo dalam 6 bulan misalkan. Versus kalau kita bicara soal digital product seperti Facebook, banyak sekali data yang dikoleksi sama Facebook. Mulai dari biografi kalian, kalian ngepost foto apa aja, kalian pencet tombol apa aja di Facebook, kalian interaksi sama siapa aja, semua ini adalah data yang dikoleksi sama Facebook. Jadi digital product ini mampu membuat perusahaan-perusahaan mengkoleksi jumlah data yang lebih besar. Versus misalkan FMCG seperti shampoo tadi yang gue bilang, mereka cuma bisa koleksi data tentang penjualan mereka, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara kalian berinteraksi dengan shampoo tersebut. Gitu ya. Nah, gue akan skip bagian what's next-nya karena ini agak lebih kompleks. Itu dari sisi volume. Sisi kedua adalah soal velocity, yaitu kecepatan di mana kita bisa memproses dan menggunakan data. Jadi yang paling penting adalah di beberapa tahun terakhir ada yang namanya yang mungkin kalian sering familiar dengan namanya parallel computing dan juga cloud computing. Very simply put, parallel computing itu kalau kalian belajar misalkan teknik elektro, yaitu seperti rangkaian listrik paralel, di mana secara gampangnya lah dengan parallel computing kita bisa memproses data dengan lebih efisien. Dan cloud computing itu adalah konsep di mana basically pemrosesan data yang biasanya terjadi di komputer kalian, instead of terjadi di komputer kalian yang mungkin komputer kalian lemot dan suka ngehang, instead of diproses di laptop kalian, ini diproses di istilahnya di komputer yang sangat kuat yang lokasinya berkilometer, yang lokasinya kilometers away from you. Gitu. Jadi instead of datanya diproses di laptop kalian yang lemot, data ini diproses di komputer lain yang sangat kuat, misalkan milik Amazon atau milik Microsoft, dan komputasi tersebut terjadi di mesin-mesin seperti ini. Jadinya instead of menggunakan laptop kalian yang lemot, kalian bisa menggunakan laptop atau mesin yang lebih cepat atau lebih kuat gitu ya. Nah, yang ketiga adalah dari sisi variety, which is jenis data yang bisa kita proses ini semakin lama semakin besar. Jadi misalkan secara tradisional kita biasanya memproses data berbentuk tabel gitu kan, kayak tabel di Excel atau apapun itu pasti bentuknya tabel. Tetapi di beberapa tahun terakhir kita sudah bisa mensetor dan juga memproses data-data yang bentuknya seperti gambar, atau kita bisa memproses data yang bentuknya dalam bentuk audio, ya kan, kayak seperti Siri di iPhone itu kan berarti dia memproses data dalam bentuk audio. Jadi jenis data yang bisa kita proses dan bisa kita setor itu meningkat, sehingga ini juga meluncurkan perkembangan data di beberapa tahun terakhir, gitu ya. Jadi ini secara simpelnya lagi-lagi ya, data itu selalu ada, tapi di beberapa tahun terakhir jumlah data yang kita punya, kecepatan di mana kita bisa memproses data, dan juga jenis data yang bisa kita setor berkembang sangat pesat, sehingga dunia big data ini semakin populer, gitu ya. Nah, itu untuk topik yang pertama. Kalau ada yang punya pertanyaan, boleh taruh di komen box saja, karena gue takutnya mungkin ada pertanyaan yang nantinya ketinggalan. Tapi kalau mau ditanya di Q&A juga boleh. Cuman kalau ada pertanyaan, boleh ditaruh di komen box, di chat. Otherwise, gue akan ke topik berikutnya ya. What do data analyst do? Gitu kan, kita udah lihat kenapa sih big data atau kenapa sih dunia data ini berkembang sangat pesat di beberapa tahun terakhir. Sekarang kita akan lihat nih, orang-orang seperti gue atau seperti Kak Dita misalkan, apa sih pekerjaan kita sebenarnya? Nah, kalau gue kasih jawabannya langsung kan sangat simplistik dan nggak membantu kalian berpikir lebih kritikal. Nah, gue bakal jelasin fondasi cara pemikirannya dulu nih. Nah, apa sih yang bakal gue lakukan? Gue akan menjelaskan kepada kalian sebuah perusahaan itu kebutuhan data atau kebutuhan big datanya itu seperti apa. Apalagi terutama di perusahaan teknologi. Gue biasanya menggunakan kata data sama big data interchangeably. Anggap aja data dan big data itu adalah dua hal yang sama ya, so far. Nah, di perusahaan teknologi apapun, mau itu seperti misalkan Tokopedia, Traveloka, Gojek, Grab, hierarki mereka sama sebenarnya. Step nomor 1 adalah mereka harus bisa mengkoleksi data. Ya kan, kalau nggak datanya sendiri nggak dikoleksi, gimana mau diproses? Nah, biasanya orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengkoleksian data adalah yang kita sebut software engineer.
Kalau kalian tahu software engineer biasanya kita sering dekatkan dengan orang-orang yang membangun aplikasi. Nah, dan dengan mereka membangun aplikasi tersebut, ya mereka bisa akhirnya membantu data analis atau data scientist untuk mengkoleksi data, gitu kan? Karena data tersebut kan datangnya dari aplikasi yang dibuat. Jadi makanya kita sering sebut bahwa software engineer adalah orang-orang yang tugasnya mengkoleksi data atau membuat infrastruktur sehingga kita bisa mengkoleksi data. Dan satu tingkat di atasnya adalah setelah dikoleksi, data tersebut harus bisa disimpan, gitu ya. Kayak misalkan kalian cari duit, kalian koleksi duit, terus harus bisa kalian simpan di ATM. Nah, sama konsepnya dengan data, setelah dikoleksi kita harus bisa menyimpan data tersebut, dan ini adalah tanggung jawab seseorang yang disebut dengan data engineer. Jadi data engineer ini adalah orang yang bertugas dalam menyimpan data tersebut agar data yang disimpan itu bersih, data yang disimpan akurat, dan juga bisa diakses dengan mudah, gitu ya. Nah, setelah dikoleksi dan juga disimpan, lalu, nggak ada suaranya. Ada suara nggak? Sorry, ada yang komen nggak ada suaranya. Bisa dengar kan ya? Dengar, Kak. Bisa, Oke, Kak. oke. Oke, basically setelah dikoleksi dan disimpan, yang ketiga adalah kita harus take action, gitu ya kan. Misalkan analogi tadi, kalian udah koleksi duit, kalian udah simpan duitnya, masa duitnya nggak diapa-apain gitu ya. Of course, duit harus disimpan juga, nggak boleh semuanya digunain. Cuman kan kadang-kadang juga duitnya harus digunain gitu kan. Nah, menggunakan duit itu sama dengan menggunakan data gitu ya. Dan orang-orang yang terlibat dalam penggunaan data secara high level, kita sebut mereka sebagai yang namanya data scientist itu. Nah, biasanya kita split figur bagian aksi ini dalam dua hal. Data tersebut bisa digunakan dalam ranah analytics atau bisa digunakan dalam ranah artificial intelligence, gitu ya. Jadi apa sih bedanya? Dalam ranah analytics biasa kita very simply ya kita menggunakan data dengan cara kita menganalisis data tersebut untuk melihat tren-tren apa atau rekomendasi apa yang bisa kita berikan, gitu kan. Jadi kita secara aktif menganalisis data, lalu kita melihat apa sih yang bisa dilakukan dengan data tersebut. Artificial intelligence konsepnya lebih abstrak, yaitu mereka menggunakan data untuk meramal atau membuat kapabilitas tertentu. Misalkan kalau kalian pakai iPhone lalu ada Siri gitu kan, itu kan voice recognition. Itu masuk ke ranah artificial intelligence karena mereka menggunakan datanya dalam bentuk percakapan manusia, lalu mereka mengolah data tersebut dan mereka menghasilkan sebuah produk yang bisa mendeteksi orang itu lagi ngomong apa gitu. Itu masuk ke dalam ranah artificial intelligence. Ya, jadi again to recap, dalam bagian action ini biasanya kita split jadi dua, yang satu namanya analytics. Di sinilah di mana data analis atau orang-orang seperti gua itu bekerja, atau ranah kedua adalah dalam sisi yang lebih ke artificial intelligence yang tugasnya adalah menggunakan data tersebut untuk membuat model-model machine learning atau produk yang bisa digunakan untuk meramal sesuatu gitu ya. Nah, of course, kita akan fokus ke bagian analytics di hari ini, ya. Jadi gue nggak akan sentuh bagian artificial intelligence atau data engineering atau software engineering. Gue akan fokus ke analytics. Dan kita akan coba lihat apa sih responsibility analytics orang-orang yang bekerja di dunia data analytics, gitu ya. Nah, very simply, data analyst tuh pekerjaannya adalah mereka mau bikin decision making culture yang lebih data informed. Maksudnya data informed itu apa sih? Jadi kita mau sebuah organisasi bisa membuat keputusan dengan mengconsider atau dengan menggunakan data yang sudah ada, gitu ya. Jadi nggak semata-mata sebuah organisasi membuat keputusan berdasarkan intuisi atau berdasarkan feeling atau berdasarkan insting, tapi organisasi itu membuat keputusan berdasarkan data atau at least mengconsider data yang sudah ada, gitu ya. Jadi ini bisa ini high levelnya gitu kan, ini high level perspektifnya. Of course then in practice ada beberapa hal yang dilakukan seorang data analis untuk mensupport visi ini. Yaitu nomor satu, kita seringkali memberikan insights berdasarkan data yang ada dan juga rekomendasi. Jadi kita dengan data yang ada kita akan kasih tahu nih, hey, ini yang bisa kita pelajari dari data kita dan ini adalah rekomendasi yang bisa kita berikan berdasarkan data yang kita punya. Nomor dua adalah especially di perusahaan teknologi seperti pekerjaan gue, kita sering banget yang namanya melakukan eksperimen. Dan gue akan menjelaskan lebih lanjut nanti apa itu maksudnya eksperimen, apalagi dalam konteks teknologi, gitu kan. Mungkin kalian udah yang kuliah teknik atau kuliah di
ranah sains, pasti kalian sering melakukan eksperimen di laboratorium. Tapi apa sih maksudnya eksperimen dalam konteks perusahaan teknologi? Nanti kita akan coba analisis lebih lanjut. Nomor 3 adalah kita sih ya sebagai data analis, kita adalah data expert di sebuah perusahaan. Jadi kalau ada yang butuh opini atau kalau ada yang butuh bantuan dalam bagaimana cara mengolah atau menginterpretasi data, itu menjadi responsibility kita untuk menjadi ibaratnya seorang guru ya bagi kolik-kolik kita. Lalu yang terakhir adalah dalam hal kita juga sering namanya membuat dashboards dan reports, yaitu data visualisasi. Biar ini tujuannya adalah biar orang bisa menggunakan data yang sudah ada secara independen. Jadi mereka nggak harus selalu datang ke kita untuk minta data. Mereka bisa melihat data mereka sendiri. Lalu, gila. Lalu mereka bisa menggunakan data yang sudah mereka lihat di report atau dashboard tersebut untuk membuat keputusan mereka sendiri, gitu ya. Nah, ini secara high level responsibility seorang data analyst. Mungkin gue bisa kasih contoh-contoh ya, yang dari berdasarkan yang udah gue jabarkan di sini. Nah, ini not so real life example, misalkan ini dalam bentuk membuat dashboards dan reports gitu ya. Jadi kalau misalkan salah satunya adalah funnel dashboard, ya kan, kalau misalkan kalian peduli dengan user journey kalian, terus kalian mau lihat di mana sih mereka drop off atau di mana sih orang-orang biasanya keluar dari aplikasi kalian, itu bisa divisualisasi. Atau dalam konteks asuransi misalkan, kita juga sering visualisasi dari klaim yang kita dapat untuk melihat bagaimana progres klaim tersebut. Dalam hal insights dan recommendation misalkan, ini salah satu project yang pernah gue bikin, yaitu misalkan kalian lihat ada banner hijau tua ini, lalu kita sempat bilang gimana sih cara kita bikin messaging ini lebih personalized. Ini kan udah masuk ke dunia data analytics, jadi ini salah satu project yang lumayan common ya kan untuk membuat sesuatu lebih personalized. Lalu juga salah satu insight atau recommendation yang sering kita kasih adalah biasa kalau angka kita lagi jelek, misalkan bisnis kita lagi jelek, atau number of users kita lagi jelek, nanti biasanya kita disuruh bisa nggak sih analisis biar kita tahu kenapa numbers kita lagi jelek misalkan. Lalu dalam sisi eksperimen ini nanti akan gua jabarkan nanti ya. Cuman biasanya kita sering melakukan eksperimen kalau misalkan kita nggak tahu desain produk seperti apa yang lebih efektif, atau kalau kita misalkan mau launching produk baru, lalu kita nggak tahu apakah produk ini akan bekerja atau apakah orang-orang akan suka dengan produk yang akan kita launching, kita biasa nggak hesitate untuk melakukan eksperimen to find out whether whether our users actually like the product that we are gonna be selling gitu ya. Nah, itu dari sisi pekerjaan seorang data analis. Bentar ya, gue minum air sedikit biar nggak seret. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih, kan kita udah tahu pekerjaan seorang data analis itu seperti apa. Gue bakal kasih overview ya, peralatan atau tools apa aja sih yang digunakan seorang data analis dalam pekerjaan mereka. Nah, dalam hal data analytics tool, biasanya gue split ini dalam 3 hal. Nomor 1 adalah alat-alat yang digunakan untuk mengambil data tersebut. Ya kan, kalau kalian ingat slide gue yang tadi, data kita kan disetor di suatu tempat. Dan untuk bisa mengambil data tersebut, istilahnya kalian dalam analogi uang tadi, kalian udah simpan duitnya, kalian mau menggunakan duit tersebut, kalian kan harus tarik duitnya dari ATM. Nah, itu sama dengan data. Ada beberapa peralatan yang harus kalian gunakan dalam menarik duit dari ATM tersebut. Nah, step kedua adalah setelah kalian punya datanya, kalian bisa either utilize the data atau istilahnya dengan data yang kalian sudah ada, kalian bisa menggunakan data tersebut berdasarkan kebutuhan kalian, dan juga kalian bisa memvisualisasi data yang sudah kalian dapatkan. Dan dalam 2 grup ini ada beberapa peralatan yang bisa kalian gunakan juga, gitu ya. Nah, oke, kita ke yang pertama dulu. In terms of getting the data, biasanya ada 2 tools utama yang kita gunakan. Nomor 1 yang kita sebut dengan SQL atau Structured Query Language. Ya, jadi ini gunanya adalah untuk bisa mengambil data dari warehouse yang tadi udah gue bilang. Atau tool lain yang lebih modern adalah yang kita sebut dengan Apache Spark. Ya, cuman untuk beginners, gue bakal suggest just know SQL gitu ya, karena itu yang paling common use case. Nah, nomor 2 adalah in terms of utilizing the data, biasanya kalau kalian menggunakan ramalan tadi yang udah gue bilang soal meramal sesuatu,
atau kalian mau menggunakan statistik gitu ya, statistical analysis, misalkan kalau kalian belajar regression, classification, atau statistical testing gitu ya, hypothesis testing, itu kalian bisa menggunakan tools-tools seperti R, Python, atau Excel ya. Yang Excel nanti bakal di cover sama Kadita. Cuman yang lebih advance-nya, yang lebih kompleks itu kalian bisa menggunakan R atau Python gitu ya. Dan terakhir, in terms of visualisasi data, biasanya kita menggunakan either Tableau or Power BI. Dan ini again use case-nya adalah reporting dan dashboarding yang tadi gue bilang, di mana kita memvisualisasi data yang bisa digunakan berkali-kali oleh orang-orang di sekitar kita, biar mereka nggak harus selalu datang ke kita untuk minta data yang paling up to date gitu ya. Nah, jadi ini peralatan-peralatan yang digunakan seorang data analis. Kalau kalian masih beginner, suggestion gue cukup belajar SQL ya, itu yang getting the data. In terms of utilizing the data, nanti Kak Dita bakal jelasin Excel. Tapi kalau kalian mau satu step lebih tinggi lagi, kalian bisa belajar yang namanya Python ini. Dan in terms of visualisasi data, sebenarnya kalau kalian masih baru gitu ya, nggak terlalu penting. Lebih baik fokus ke yang tadi gue bilang SQL, Excel, dan juga Python gitu ya. Visualisasi data bisa belajar ntar gitu ya, istilahnya. Nah, oke. Oke, ini adalah data analytics tool tadi. Sekarang kita bakal ke chapter terakhir ya dari diskusi kita hari ini, yaitu soal case study. Dan yang ini berhubungan dengan yang tadi gue sempat bilang tentang eksperimen gitu ya. Oke, jadi ini salah satu pekerjaan gue yang sering banget gue lakukan dalam hal sehari-hari, dan gue sangat senang bisa sharing simulasi ini dengan kalian ya. Jadi kalian bisa tahu gue ngapain sih sebenarnya sehari-hari gitu. Oke, gue minum air lagi ya, lagi seret. Nah, setting the context dulu ya. Zaman sekarang kan banyak banget nih aplikasi investasi. Mungkin banyak dari kalian yang udah mulai investasi ya, which is good. Kalau di Indo biasanya kita pakai Bibit atau Ajaib gitu ya. Dan di negara lain ada yang namanya eToro, Binance. Binance itu biasanya lebih buat crypto. eToro buat US stock market. Dan Ajaib buat Indonesian stock market. Ada yang juga bilang Indodax. Ya gue nggak terlalu fasih dalam aplikasi investasi Indonesia sebenarnya. Gue bisa pakai apa? TD Ameritrade, eToro, sama FTX. Wih, gila, jadi sharing investment advice. Oke, cuman ini sebenarnya nggak penting banget guys. Kalian nggak harus tahu, kalian nggak harus tahu tentang hal-hal ini. Cuman ini buat setting the case study konteks saja ya. Nah, anggap nih, Kudata tiba-tiba bilang, oh kita udah bosen nih sama dunia data, kita mau bikin aplikasi investasi kita sendiri, gitu ya. Terus kalian, wah kita mau bikin aplikasi investasi kita sendiri, stock market, bonds, equity, commodity, segala macam. Nah, ini kita bikin aplikasi investasi kita sendiri, gitu ya. Nah, tapi karena ada problem nih, kan kalian bikin aplikasi pasti ada interface-nya kan, ada kayak desainnya. Nah, problemnya adalah tim member kalian nggak bisa agree tentang desain apa yang paling bagus yang harus kalian gunakan gitu ya. Jadi ini ada tiga kubu gitu ya. Ini gue ambil foto-foto artis ngasal semua, jadi nggak usah terlalu diinterpretasi. Cuman misalkan ada satu orang yang lebih matematikawan gitu ya. Mereka bilang bahwa oh aplikasi kita harus sangat detail, grafiknya harus sangat kompleks, angka-angkanya harus sangat kompleks, biar orang-orang yang jago investasi bisa menggunakan aplikasi ini secara maksimal gitu ya. Jadi ini yang desain yang lebih maksimalis gitu ya, yang lebih banyak detailnya. Lalu ada kubu kedua yang lebih maunya desainnya lebih minimalis gitu kan. Jadi instead of banyak angka, banyak grafiknya detail, nggak usah. Grafiknya yang gampang aja, angka-angkanya yang simple, biar ini lebih bagus buat anak-anak muda gitu kan. Yang seumuran kita kan nggak terlalu peduli gitu loh sama pergerakan stok setiap menitnya gitu kan, nggak terlalu peduli. Kita cuma pedulinya yang simple aja gitu. Kita pengennya yang simple, yang gampang digunakan. Nah, lalu ada orang ketiga nih, yang sukanya balance gitu. Jadi nggak terlalu kompleks tapi juga nggak terlalu minimalis. Jadi yang ibaratnya yang di tengah-tengah gitu ya. Ini di tengah-tengah tapi lokasi di kanan, cuman di tengah-tengah maksudnya dalam hal nggak terlalu detail tapi juga nggak terlalu minimalis gitu kan. Nah, mereka nggak bisa agree nih. Mereka semua punya opini mereka masing-masing tentang desain apa yang lebih bagus bagi user mereka. Nah,
coba kalau kayak gini mungkin kalian bisa kasih di chat nih. Kalau seperti ini gimana cara kalian mau determine atau memutuskan desain mana yang paling bagus? Coba kalau ada yang punya jawaban boleh kasih proposalnya di chat sementara gue minum air lagi. Ini jadi ajang minum air. Wih, pada nggak anotit. Oke, gue lihat satu jawaban. Oke, coba kita cover beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Nomor satu, ikutin orang yang paling tinggi pangkatnya, of course. Always that. Ini di dunia pekerjaan ada seninya melakukan apa yang dikatakan sama orang yang pangkatnya paling tinggi. Cuman of course nggak bisa segitunya ya. Perusahaan teknologi yang bagus adalah yang nggak semata-mata cuma ngikutin kata bos, tapi bisa mempertanggungjawabkan keputusan tersebut, gitu ya. Nah, oke, gue lupa ngomong satu hal sebenarnya. Kan desain paling bagus ini agak subjektif ya. Apa sih definisi subjektif? Coba kita scope dikit. Kan kita aplikasi investasi. Pasti kita mau orang investasi sebanyak-banyaknya. Jadi let's say desain yang paling bagus adalah desain yang akan membuat orang investasi lebih banyak. Gitu kan, itu tujuan kita lah. Of course ini seninya analytics ya. Memutuskan metrik apa yang paling bagus. Cuman di sini biar simpel, anggap aja gue udah bilang ke kalian bahwa desain yang paling bagus adalah desain yang membuat orang investasi lebih banyak, gitu ya. Nah, sekarang gue akan ke solusi berikutnya. Oke, bentar ya. Sorry, sebelum ke sana, kita mungkin bisa agree lah bahwa ini bukan solusi yang paling bagus gitu ya. Cuman ngikutin kata bos, itu kan bukan solusi yang paling bagus gitu. Karena belum tentu bos tahu semuanya. Dan semoga kalian agree di sana. Nah, ini yang kedua adalah yang dibilang sama si siapa tadi? Angelia ya. Kita bisa aja tanya user, desain mana yang paling bagus gitu ya. Nah, cuman gue bakal bilang bahwa ini bukan solusi yang paling bagus juga gitu ya. Kenapa sih kayak gitu? Karena kadang-kadang apa yang orang katakan beda sama apa yang orang lakukan. Misalkan gue bilang paling gampangnya apa ya? Gue suka banget olahraga, gue fit banget. Cuman pas gue bangun jam 8 pagi, between olahraga sama main HP, gue pilih main HP. Atau misalkan kalau ada yang punya, ini jokes ya, kan biasa banyak nih yang kayak, kalau jokes relationship, misalkan cewek ditanya mau makan apa, nggak pernah punya jawaban. Terus ketika kalian, misalkan kalian udah deh kita makan pizza deh. Kan ceweknya biasa bilang, oh aku sih makan apa aja nggak apa-apa. Terus kalian bilang, oh kita makan pizza. Terus pas disuruh makan pizza nggak mau. Karena yang mereka katakan beda sama yang mereka lakukan. Gitu kan, ini very simple apa ya? Very simple analogy, very simple conclusion bahwa di dunia ini apa yang kita lakukan biasa nggak sesuai dengan apa yang kita katakan. Ya, ini important life lesson. Jadi kalau kalian suka melakukan riset misalkan, apalagi orang-orang yang background ekonomi, ini mungkin udah sangat familiar sama kalian. Atau buku yang sangat bagus menggambarkan hal ini adalah Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman. Itu dia banyak banget menjelaskan bagaimana apa yang kita pikirkan itu atau apa yang kita asumsi dari diri kita biasanya nggak sama dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Jadi kalian boleh baca bukunya. It's a very good book actually. Number one New York Times bestseller, and it's a very 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 good book. Oke, tapi itu ya. Jadi kenapa kita nggak bisa ngeran survei adalah karena kalau kita tanya user, belum tentu mereka mengatakan yang sejujurnya. Dan juga belum tentu apa yang mereka suka membuat mereka investasi duit lebih banyak, gitu ya. Ini jadi ada dua hal yang mau gue tekankan. Nomor satu, apa yang mereka katakan biasa nggak sesuai dengan apa yang sebenarnya mereka percaya, gitu, apa yang mereka lakukan. Dan nomor dua, even though lu tanya mereka desain mana yang paling bagus, belum tentu mereka akan investasi duit lebih banyak ke aplikasi kita. Nah, dan itu biasanya kenapa kita resort ke solusi yang ini, which is eksperimen, atau kita sering sebut juga A/B testing. For now, for simplicity purpose, anggap aja eksperimen dan A/B test adalah sama ya. Tapi ibaratnya adalah inilah solusi yang biasa kita gunakan. Gitu ya. Kalau kita nggak tahu desain mana yang paling bagus, kita eksperimen aja. Kita akan melakukan yang namanya A/B testing. Dan ini adalah
uh, ini adalah solusi yang akan gue jelaskan apa sih step by step-nya gitu ya. Nah, apa sih itu A/B testing? Anggap ada ribuan user yang menggunakan aplikasi kalian gitu ya. Ini gue suka, ini Avengers apa ya? Endgame atau sebelumnya apa? Infinity Wars. Gue nostalgia. Gila, udah jadul banget ya rasanya Infinity Wars. Oke, anggap aja ada ribuan user yang menggunakan aplikasi kalian. Secara simpelnya, kita punya 3 desain yang berbeda. Ya kan, kita ada 3 desain aplikasi yang berbeda, yang tadi udah gue jabarkan. Lalu setiap ada user yang datang ke aplikasi kita, 30 Axel datang ke aplikasi kita kasih yang di tengah-tengah gitu. Jadi kita assign secara acak. Lalu step selanjutnya adalah karena kita sukses metric kita adalah jumlah duit yang diinvestasikan per user, ya udah kita kalkulasi ini. Setelah sebulan kita biarin orang-orang ini investasi atau menggunakan aplikasi kita. Setelah sebulan kita lihat for each group, for each design, berapa sih rata-rata duit yang diinvestasi per user. Lalu kita akan lihat, jadi grup mana, desain mana yang yang investasinya lebih besar per usernya gitu ya. Dari itulah yang akan jadi pemenang dari eksperimen kita. Nah, anggap aja kita udah selesai melakukan eksperimen ini, lalu kita lihat berapa sih average investment per usernya. Kita bisa melihat bahwa ini numbernya fix ya. Gue bikin aja. Cuma kita bisa melihat bahwa maksimalis misalkan ada $2.000 per user, minimalis juga $2.000 per user, lalu yang di tengah-tengah itu $2.500 per user. Jadi kita bisa melihat secara mudah bahwa pemenangnya adalah yang di tengah-tengah ini berdasarkan eksperimen kita. Ini ada yang raise hand, mau tik dulu aja ya. Atau gimana mendingnya momot. Biarin aja, Kak. Oh, biarin. Maksudnya nanti dijawabnya nanti gitu ya? Atau gimana? Itu katanya dia cuma kepencet doang, Kak. Oh, kepencet doang. Oke. Oke. By the way, ini ya. Jadi istilahnya kita udah tahu pemenangnya yang mana. Jadi inilah power eksperimen gitu. Kalian bisa lihat, oh, ternyata yang paling bagus yang di tengah-tengah. Kalau kalian tanya user doang, belum tentu jawabannya sama gitu kan. Tapi berdasarkan eksperimen kalian bisa dengan confidence sih, oh yang paling bagus yang di tengah-tengah karena investasinya lebih besar gitu ya. Nah, of course, then rekomendasi kita adalah ya udah kasih yang di tengah-tengah ini ke semua user. Nah, tapi sebenarnya inilah beauty-nya pekerjaan data analis gitu ya. Karena kita punya banyak sekali data, kita nggak perlu stop di sana, gitu kan? Kita tahu yang di tengah-tengah menghasilkan duit paling besar, tapi kita bisa dive deeper, gitu. Apa sih maksudnya dive deeper? Coba, ini slide tadi yang pertama yang gue kasih tunjuk bahwa di mana ada 3 orang yang nggak bisa agree tentang desain mana yang paling bagus. Kalau kita melihat argumentasi mereka, si cewek yang di kiri ini, dia bilang bahwa desain yang lebih detail akan lebih cocok buat orang-orang yang profesional, orang-orang yang banyak ilmunya. Sedangkan yang minimalis ini, argumen dia adalah desain yang lebih bersih dan minimalis lebih bagus buat anak-anak muda. Gitu kan? Nah, kalau gitu kenapa kita nggak melihat data eksperimen kita berdasarkan usia user kita? Gitu kan? Kalau emang benar bahwa yang lebih detail lebih bagus buat orang lebih tua dan yang lebih minimalis lebih bagus buat anak-anak muda, ayo coba kita lihat data eksperimen kita berdasarkan usia user kita, gitu kan? Dan biasanya beauty-nya aplikasi investasi adalah pasti bisa aplikasi investasi tahu usia usernya berapa. Karena mungkin kalian nyadar ya, kalau kalian daftar aplikasi investasi pasti mereka bakal minta KTP kalian gitu-gitu. Karena ini kan produk financial, jadi biasanya pendaftarannya lebih ketat gitu ya. Nah, oke, coba kita lihat data kita berdasarkan segmentasi usia. Nah, kita kan tadi udah lihat nih, kalau kita agregasi berdasarkan semua usia, pemenangnya adalah yang di tengah-tengah. Sekarang kita coba lihat yuk, gimana performance in terms of number of dollars invested
kalau kita segmen berdasarkan usia. Coba anggap aja kita anak muda tuh di bawah 23 tahun dan orang yang lebih tua di atas 23 tahun misalkan. Ini random aja ya, random aja bikin usianya kayak gini. Cuman berdasarkan muda dan tua gitu ya. Cuman gue nggak bilang bahwa orang di atas 23 tahun tua ya. Ntar gue dimarahin atau apa. Oke. Ternyata kita lihat hasilnya bahwa yang di bawah 23 tahun, pemenangnya adalah minimalis. Sedangkan yang di atas 23 tahun, benar, pemenangnya adalah maksimalis. Tetapi ketika di rata-rata, diagregasikan ke semua usia, pemenangnya adalah yang di tengah-tengah. Gitu kan, bahwa kalau kita bisa bilang, maksimalis lebih bagus untuk usia di atas 23 tahun, minimalis lebih bagus untuk di usia di bawah 23 tahun. Tetapi secara rata-rata, kalau kita gabungkan semua usia, yang paling bagus adalah yang di tengah-tengah, gitu ya. Nah, berarti kan, berarti rekomendasi kita adalah sebenarnya kalau ada user yang masuk aplikasi kita, dan kita ada 2 desain ini, kalau usianya di atas 23 tahun, kita kasih yang maksimalis, sedangkan yang usianya 23 tahun, kita kasih minimalis. Ya kan? Versus tadi rekomendasi kita adalah kita kasih tunjuk aja yang desain yang di tengah-tengah tadi ke semua orang, sebenarnya lebih bagus, lebih menghasilkan lebih banyak duit bagi kita kalau kita tunjukin layar atau desain yang berbeda untuk age group yang berbeda gitu kan, berdasarkan data yang kita punya. Nah, jadi inilah yang biasa kita sebut di dunia data dan di dunia tech berdasarkan apa sih? Ini yang kita sebut dengan personalization, di mana apa yang kita tunjukkan atau apa yang user experience itu bergantung dengan atribut user tersebut. Dan dalam hal ini atribut tersebut adalah usia. Nah, jadi dengan case tadi ini kalian udah bisa mengcover eksperimen dan juga konsep personalization tadi. Ya kan? Nah, apa sih dampak dari personalization tersebut kalau kita lihat? Nah, awalnya kita akan menunjukkan desain yang di tengah-tengah itu ke semua user. Ini tanpa kita personalization, di mana kita menunjukkan desain yang sama. Kalau kita menggunakan desain ini, setiap user akan invest rata-rata $2.500. Sedangkan kalau kalian menggunakan personalisasi, yang terjadi adalah setiap user akan invest $3.000. Ya kan? Karena kalian menunjukkan layar yang berbeda ke user yang berbeda gitu. Nah, bayangkan kalau kita punya 100 user di aplikasi kita dengan menggunakan personalization, dengan hanya menunjukkan screen atau desain yang berbeda ke setiap user, kita berhasil menghasilkan 50.000 keuntungan tambahan hanya dengan 100 user gitu ya, dengan cara kita menunjukkan desain yang berbeda ke user yang berbeda instead of showing the same design to everyone. Nah, of course semuanya akan happy ya kan, because apapun yang generate the most money, so we make everyone happy. Nah, again dengan tadi ini slide terakhir gua, kita sudah mengcover topik eksperimen dan personalization dalam case tadi yang sama. Dan kalau kita sepak terjang lagi, apa sih hal-hal yang kita dapatkan berdasarkan eksperimen dan personalization tadi? Nomor 1, dari segi tim, kita berhasil memecahkan disagreement dengan cara yang sangat objektif, di mana kita nggak memihak satu orang, tapi kita biarkan user kita yang memberikan keputusan bahwa desain mana yang paling bagus. Nomor 2 adalah dari segi finansial, hanya dengan personalization tadi kita menghasilkan $500 tambahan per user. Dan nomor 3, dari segi customer yang paling penting adalah kita berhasil menyajikan experience yang paling baik, instead of going with our intuition atau instead of showing the same screen for everyone, kita berhasil menyajikan ya istilahnya desain yang paling bagus untuk semua orang. Gitu ya. Nah, itu semua dari presentasi gue. I think we covered a lot today, and hopefully it was kalian bisa belajar hal-hal baru dan juga nggak terlalu berat bagi kalian. And thank you so much. I think now it's Q&A ya sama Rio. Ya, right Kak. Sekarang thank you banget sebelumnya. Suka banget penjelasannya, concise and easy to listen ya. Saya yang nggak terlalu paham juga, oh ternyata kayak gini gitu. So, good to hear. Kita sebelum slide kita mungkin mau ambil dulu deh satu nih yang dari meeting di chat box gitu. Soalnya katanya nggak bisa semua di slide ya. So, random ya, bakal aku pilih ya satu dulu dari chat. Sebelum kita ke slide ada nih Kak. So, di slide yang hierarki Big Data by Maria Febri. Di hierarki Big Data, itu kan paling di
paling tinggi itu ada data science. Nah, di data science ini ada data analis. Kalau data science udah bisa data analis, kenapa masih ada job data analis? Kenapa perusahaan nggak ambil data science langsung aja? So in general, basically, again, I think taking a step back, I think the concept of data science is very ambiguous. Karena di US data science itu cover both AI and analytics. Cuman di Asia doang yang data science itu cuman AI. Tapi oke, anggap aja data science itu sama dengan AI, artificial intelligence, and we have analytics, which is different ya. I think in general those are two different jobs. Data analytics and data science, those are two entirely different jobs. It's probably like saying, buat apa perlu software engineer if there is already misalkan product manager. And they're just two different jobs. It's not to say that if you have data science, then you don't need analytics. It's just two different jobs. When I put up the hierarchy it's not about which job is better or which role is more high level. It's more of the needs of a company. Ya, jangan pernah beranggapan bahwa data science lebih penting daripada data engineer atau lebih penting dari software engineer. It's a hierarchy of big data needs. Jadi sebuah perusahaan harus bisa dulu koleksi data sebelum mereka bisa simpan data. Kalau mereka belum koleksi data, gimana mereka mau simpan data? Sama gimana kita bisa ada AI atau analytics capability kalau datanya aja nggak disetor. So it's just entirely different jobs, entirely different roles. It is not to say that one is better over the other or one is more necessary. It's just different jobs. Yeah, I think that's the easiest way to put it. Oke, thank you banget Kak. Emang jadi buat Amelia ya, buat Maria Febri, it's not about high level mana, yang necessary mana, tapi emang beda aja jobnya yang emang sesuai kebutuhan sih, yang dibutuhkan oleh company ya Kak. Yeah. Oke, thank you, and let's get to the Slido. Nah, dari pertama nih Kak, aku baca ini ya, untuk yang Angelia. Apa yang harus dilakukan jika ingin memulai karir data analytics or science? So, what are the requirement? Mungkin ya untuk kita yang mahasiswa nih Kak, is there anything that we can do now? Maybe. Yeah, this is a good question, but the answer is a bit nuanced karena it depends on where you are at now. But in general, just I think the beauty of our era is ada internet gitu kan. So you can always kayak explore what do data analysts do, what do data scientists do, apa sih yang diperlukan, bagaimana cara mulainya, ya kan. So it's there's a lot of different things that you can explore. Tapi if you are starting from zero, I would say just learn. And so my assumption is that you have a bit of statistics background. I think most majors or most universities teach statistics. So if you have that a bit of basic, you can just tadi pertanyaannya data scientist atau analytics kan? Jangan diturunin dulu dong, gue udah lupa pertanyaannya. Tadi dua-duanya Kak, dua-duanya data kan. Slash analytics. Yeah, so if you're more interested in data analytics, then definitely learn about SQL. And then if you're interested about data science, just learn about kayak machine learning, Python, etc. And then just go from there. Kayak I don't think there's a clear roadmap. You have to do A, B, C, D, E, F, G. Ada banyak online resources out there, but you can, if you are interested in data analytics, you can start from SQL. If you're interested in data science, you can focus on kayak learning more about machine learning algorithms or Python as a programming language gitu. Oke, sip. Jadi secara basic sih sebenarnya kayak pekerjaan umumnya kalau lu mau ya lu harus cari sendiri aja kayak gimana sih dari Google. It's the basic ya. Kita coba karena it depends on where you are at. It depends lu udah belajar apa aja di kuliah. But my answer tadi ya lebih generik lah. Gitu. Oke, thank you Kak. And then another questions, mungkin jangan Angelia lagi ya, Melinda. Poin penting untuk menjadi seorang data analytics. Maybe ini waktu udah jadi data analytics-nya kah atau
poin penting tuh menjadi lebih kayak ini ya, sama nggak terlalu beda jauh ya Kak, requirement juga ya. Maybe kita agak mirip-mirip ya, kita lebih ke Ya, bawah agak lagi. mirip-mirip ya. I think my tip is always learn the tools. So learn kayak tadi tools yang gue bilang, learn more about statistics sama how to solve problems. So statistics is definitely kayak your statistics course. Solving problems is you can learn about management consultant frameworks karena it's very generic and it's very good. Kayak learn kayak how to break problems down, how to come up with solutions, etc. And number three is learn bukan social skills ya, stakeholder management, how to communicate with people, how to manage stakeholders, etc. So if you've got those three covered, mostly it's job done. Okay, so let's get to the next question. Apa perbedaan analisis data dengan data analis, Kak? Dengan aplikasi apa yang digunakan? Apakah contohnya seperti SPSS, Amos, dan lain-lain? Jadi agak dibalik analisis data, data analis. Sebenarnya gimana Sama nih, Kak? sih dari data. Oke, data analysis sama analis data, I think it's the same, sama kan. SPSS, Amos itu basically tools kan. Cuman ini tools yang udah kuno aja dibanding yang tadi gue udah bilang soal Excel, Python, R itu lebih modern aja. So SPSS Amos ya itu buat data analisis, tapi beda era aja. Ini lebih jadul SPSS itu. Oke. And next, mungkin Reza Mahendra ini sama ya, nggak beda jauh. Nah, ini nih Kak, agak Gabriel Angus. Kalau tools seperti Orange, itu bagus tidak untuk data analis? Boleh info kelebihan dan kekurangan juga Kak kalau ada. Gitu. Wah, lebih masuk lagi nih ya. Apa itu Orange bentar ya? Atau Gabriel Agus, boleh kalau mau di chat box yang pengen nambahin keterangan, boleh. Wih, jadul sekali ini. Ada jadul-jadul ya Kak? Iya, kayaknya ini sama kayak era dibangunnya 1996. Ya, gue nggak pernah pakai sih jujur ya. Kayaknya ini pesertanya bukan anak muda deh Kak. Iya nih, gimana ini? Ternyata demografi kita salah. Gue nggak pernah pakai sih. Makanya kalau nanti mungkin Kak Dita ada present, boleh ditanya ke Kak Dita mungkin. Bukannya menyinggung usia ya, cuman kayaknya Kak Dita lebih tahu soal tool-tool seperti ini. Cuman gue nggak pernah pakai Orange jujur. So, not really sure. So, Gabriel Agus, questionnya kita keep dulu ya untuk next session. Oke, nah ini tentang pekerjaan kakak nih Kak, Anonymous. Kak, sebagai data analis di Grab Singapura, share dong, adakah pengalaman yang membuat kakak ngerjain project yang sangat butuh usaha keras untuk menyelesaikannya? Thank you. Sharing-sharing dikit nih Kak, boleh? Wih, gue lagi merasa kayak interview kerja. Good question. Alasan mau masuk company saya apa Kak? Wih, nggak pernah gue ditanya gitu. Enggak. Life hack. Kalau kalian interview perusahaan, nggak bakal pernah ditanya kenapa kalian mau masuk perusahaan itu. Oh. Itu nggak bakal pernah ditanya. Mereka nggak akan peduli kenapa lu masuk. Oh gitu. Yang penting lu bisa mengerjakan pekerjaan. Nambah satu ilmu lagi ya, gengs, buat interview. Ya, itu nggak penting sebenarnya. Oke, pengalaman yang sangat butuh usaha keras untuk menyelesaikannya. Wah, keren nih. Keren nih. Apa ya? Bentar ya. I think sejauh ini ya, project yang paling definisi gue project susah tuh less about the technique, ya, more on the politics or the people or the how to drive decisions. Itu menurut gue lebih susah. Makanya gue sangat wanti-wanti kalian harus bisa belajar gimana how to work with people. Contohnya ada beberapa project yang gue waktu itu udah melakukan eksperimen berkali-kali bahkan di beberapa negara untuk satu produk yang sama dan hasilnya jelek. Hasilnya, definisi gue jelek adalah kita mau launching produk tapi produk ini nggak menghasilkan revenue yang kita harapkan, user banyak yang komplain tentang produk ini, tapi semua orang pengen produk ini di launching, jadi banyak sekali konflik waktu itu. Wah, gimana nih, produknya nggak sesuai ekspektasi kita, tapi orang-orang di internal apalagi bos-bos udah maksa mau launching semua. Jadi dilema kan, gimana cara kayak gini, kayak again kalian udah ada data menunjukkan jangan launching, tapi orang
gimana mengconvince orang gitu kan. Jadi itu adalah journey yang sangat susah. Apalagi produk ini again involved di beberapa negara, Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Indonesia. Jadi sangat susah untuk benar-benar draft conversation yang sangat fokus gitu. Untuk case spesifik ini, gimana waktu itu gue cara menyelesaikannya adalah kenapa gue selalu bilang kita mau decision making culture yang data informed, bukan data driven. Karena when you say data driven, it means that every of your decision must be based on data. Sometimes it's fine to be data informed. Kalian ada data, mau keputusan itu dibikin berdasarkan data atau enggak, terserah lu. Tapi lu udah ada data. So it's the same thing. Ketika di situasi sekompleks ini, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Datanya mengatakan jangan launching. Tapi lu nggak, you don't have enough you don't have enough authority untuk menolak kata-kata si bos-bos besar itu. Ya udah, play the game, you must play the game. Ya udah launching. I cannot say anything karena data ngomong ini, lu nggak mau dengar, ya udah fine, launching. Lalu it was a matter of time, ya kan? Kita udah launching, 2 bulan kemudian mereka yang minta nggak jadi deh, kita kapok. Ternyata we should have listened to you. Ya udah, then you tried your best with data, it doesn't work out, it's fine. At the end of the day, the good things will come, the bad things will go away, and the same thing. That's why understanding kayak stakeholder management is super important, especially knowing whether you can fight. Kalau lu udah nggak bisa fight, you're up against people yang rankingnya jauh di atas lu, ya udah. It's life is not that ideal gitu. Wah, ini yang benar, ini yang salah. Ya udah, harus ngelakuin yang salah, ya udah biarin. It's part of the game. That's part of politics. Wah, oke Kak. Wah, ini pengalaman kerja banget ya. Sometimes bukan dari kita ya berarti Kak. Kita udah berusaha sebisa kita. Yeah, life lessons. Oke. So far so good sih, tapi untungnya sekarang Kak mereka jadi jerak ya, malah ini. Ya, it's harus gitu terus, nggak bakal sekali juga. There's a couple of occurrences, biarin aja. It's nice. Difficult, not easy. Oke, kita mungkin lanjut ke next question. Untuk Python library apa aja Kak yang dipakai? Tergantung kebutuhan. Kalau mau visualisasi, yang basicnya sih NumPy sama Pandas. Itu buat data processing. Sisanya sih tergantung kebutuhan. Kalau pengen visualisasi data biasa pakai Matplotlib sama Seaborn. Kalau misalkan mau artificial intelligence biasa pakai Keras atau TensorFlow. Cuman gue biasa visualisasi datanya nggak di Python soalnya ribet. Jadi gue biasa visualisasi data di Tableau atau Power BI. Terus Pythonnya cuma buat, jarang gue pakai Python sekarang kayaknya. Banyak tool yang lebih gampang aja gitu, jadi nggak terlalu sering pakai Python biasanya. Ribet bro, pakai visualisasi data pakai Python ribet banget, apalagi ya itulah TLDR. Jadi ya Matplotlib nyebelin banget gila, apalagi kalau pakai Jupyter Notebook atau Databricks, gila. Oke, mungkin yang background data analis juga pengen ngomong di chat susah juga itu, mungkin ada yang sama. Boleh. Ya. Sip. Tapi so far pokoknya toolsnya yang tadi juga udah dikasih tahu di presentasi juga ya, di slide. Ada yang BI, ada Tableau itu Power BI. Ya. Ini tools apa yang direkomendasikan untuk desain ya? Itu juga sama ya berarti kayak yang BI. Iya sama, Tableau Power BI tadi. Bentar, ini pertanyaan yang mana? Yang ini atau yang tadi? Bentar. Tadi udah di take down Kak pertanyaannya. Oke. Yang ini Next. ya tadi sih soft skill, stakeholder management, hard skill-nya statistics, problem solving, sama tools yang programming yang tadi gue bilang. Ya sama kalau di tech company harus bisa eksperimen desain juga yang tadi gue bilang. Itu tadi kan gue kasih simple. Cuman under the hood kan there's a lot of kayak complexities kayak statistical analysis, harus tahu what kind of analysis to do in which situation, itu ya harus tahu juga lah basicnya.
Sip. Oke. Itu dari Amalia Ayu. Kira-kira so far teman-teman ada yang kayak pengen nambahin nggak pertanyaan? Itu boleh banget juga di chat box. Sekarang udah kita buka juga kok. Nggak harus selalu di slide do. Mungkin lebih nyaman. Susah buka slide-nya juga boleh kalau di link. But if there's not any more questions, maybe I can summarize the session ya Kak. Kalau sudah nih dari teman-teman semuanya. Apakah masih ada? Wah, kata Kak Rahman Firlian, makasih Kak udah share pengalamannya. Udah sama-sama bos. Santuy. Okay, maybe if there's not anyone, I can summarize the session for the first for the first session from the workshop, data workshop. So mungkin correct me if I'm wrong ya Kak. Pertama kan kita itu pengen tahu banget yang Kak Jeremia udah jelasin tentang kenapa sih data hype banget. Itu tuh karena ada 3V itu kan. Data tuh volumenya bertambah terus makin banyak. Makin sekarang karena udah ada namanya kayak digital product gitu. And then velocity kecepatannya juga itu juga membantu banget untuk perkembangan data, dan terakhir juga untuk jenis datanya juga sekarang bisa bisa image. Kalau dulu kita cuman mungkin tabel Excel kayak gitu, tapi sekarang udah berkembang dan makin baik banget. Oleh sebab itu yang bisa mendrive big data atau data tuh semakin hype, makin banyak gitu. Walaupun sebenarnya data itu udah ada dari awal, tapi makin lama emang makin berkembang, and it's becoming more important, becoming more efficient untuk kita coba processing gitu. And then di data analis ini kita tuh ada ngapain aja? Tadi ada hierarki yang teman-teman tadi udah di-mention juga waktu di question, itu ada hierarchy of big data needs. Dari yang pertama itu ada collection, kita itu kumpulin data itu dari soft engineer. Dari data yang dikoleksi itu nanti disimpan di warehousing itu oleh data engineer. Tadi soft engineer, sekarang data engineer. Kita simpan biar nanti datanya mudah diakses dan akurat. Dan terakhir itu yang data scientist ini yang dibahas lebih lanjut dan Kak Jeremia kita pelajari juga di case study tadi itu, yang tadi sebenarnya kan ada advanced AI sama analitik, tapi kita ke analitik yang lebih ke eksperimen. Kalau yang AI itu yang kayak ngeramal itu guys, yang bisa dari data kira-kira prediksinya apa gitu, kayak wah ngeramal banget. And balik lagi, kira-kira analitik ini kita tuh lebih kayak tadi kan Kak Jeremy juga bilang data inform. Kita tuh yang memberi data insight, kita memberi info-info untuk nanti decision making. Kita juga ngelakuin eksperimen, run A/B testing itu untuk mendapatkan data yang kita mau. And then kita beri opini, interpretasi data, dan juga create dashboard and report, itu bentuk visualisasinya kan. Dan tools-toolsnya ini yang aku catat, itu ada SQL and Spark, itu kayak buat collecting datanya. Kalau utilize datanya, itu kita menggunakan Python dan R sama Excel, yang nanti Excel di session 2 ya guys. Ini kayak bakal nyambung juga nih, jadi ngalir banget, bagus-bagus gitu. And then terakhir untuk visualisasinya, kita menggunakan Tableau and Power BI. Ini yang direkomendasi oleh Kak Jeremia Juan Putra. Gitu. Jadi jangan pakai yang lama-lama guys. Kalau bisa yang baru aja nih, udah direkomendasi, udah bagus tools-toolsnya, udah dipercayalah. Case study-nya sih so far boleh banget teman-teman kalau ada ide buat Kudata Invest, itu menarik banget kayaknya. Thank you banget idenya Kak Jeremia. Ini CEO saya juga kayaknya seneng banget nih, boleh nih langsung pivot gitu katanya. By the way, alasan juga kenapa aku kerja Kudata, karena teman-teman data kan lagi hype banget ya. Jadi makanya the best kalau kita kerja di data, recommend banget deh gitu. Promosi dikit Kudata. Yeah. So far untuk case study-nya teman-teman pasti lihat banyak juga kan. Dari kita tadi eksperimen, dan terus kita juga ada personalization, dan tentunya kita bisa conclude kalau kita ngelakuin dua itu. Karena kalau kita ikutin CEO sama run a survey kadang kurang reliable. Dan baik lagi tadi Kak Jeremia cerita waktu lagi kerja, pada akhirnya mereka ini juga ngikut juga yang atas-atas sama Kak Jeremia gitu, nyesel.
So we can conclude that experiment and personalization yang tadi udah dapet itu bisa bantu kita untuk mendapatkan solusi yang objektif, dan malah bisa juga secara internal harusnya kita harmonis saja ya, karena kita objektif nih, nggak berdasarkan feeling. And for the second part, tentunya financial bertambah karena kita mencarikan keuntungan yang paling tinggi dari eksperimen and personalization ini. And terakhir, experience-nya itu untuk customer itu diharapkan yang paling enjoyable gitu, paling bagus itu yang menggunakan eksperimen setelah personalization. Gitu deh Kak, so far thank you banget untuk introduction about the data analysis. Yeah. Maybe before photo session dulu kali ya untuk teman-teman. Kita mau foto session, mungkin udah boleh pada open cam. Sambil nunggu, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi Kak Jeremia? Tadi dari summary-nya kayak, oh tambahin juga nih, itu jangan lupa hal ini ya, untuk teman-teman. Kalau ada yang tertarik sama karir analytics, etc., I think just feel free to reach out to me. Kayak, I think you can reach out to me on LinkedIn. Just use my full name. I don't think ada orang lain yang full name-nya sama kayak gue. So you can feel free to reach out to me. Other than that, I think in terms of learning, ya banyak resources sih out there. I think the scarcity-nya bukan resources sih, lebih ke waktu sama energi. But in terms of resources, di internet banyak banget sih. So don't hesitate to just ngeliat-ngeliat resources di internet gitu ya. Oke, thank you guys. Boleh banget reach out dari presentation tadi, sharing juga, wah baik banget nih kayaknya gitu. Atau yang ada kecantol boleh, kalau ada kakak-kakak cece boleh jadi fans gitu kan. Oke, teman-teman, by the way ini ada 270. Gimana komite boleh unmute kalau untuk teknisnya mau dokumentasinya mungkin ada tambahan atau apa untuk komite? Bisa I'm sorry, committee, your sound is not audible. Nggak terlalu kedengeran, Zaki. Ini mungkin untuk teman-teman bisa on cam dulu. Nanti aku bantu ambil untuk fotonya. Okay, so please guys, you can open cam sekarang karena kita akan open photo session. Ini udah mulai on cam. Mungkin aku ambil dulu untuk yang slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, mungkin lagi 1, 2, 3. Ini makin banyak ya. Kita tunggu dulu nih, kayaknya masih ada iya. yang. Iya, ada 270 soalnya ya. Sabar Kak Jeremia. Okay, we're gonna wait. Oke, mungkin ini udah ya kayaknya ya. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, aku balikin lagi ke summary. Okay, thank you so much committee for the photo sessions. I think that's all for the session of today, for the first session. We want to say thank you so much for your insight, for your sharing, Kak Jeremia. It was very helpful and we learned a lot. Teman-teman kalau ada yang mau sharing, say thanks juga boleh. In the end, we want to once again say just very grateful. It was a pleasure. It's honorable for us to have you here. Thank you, Kak Jeremia. Thank you, guys. Bye-bye. Thanks for having me. Thank you, guys. Jangan keluar dulu. Kita ini bakal ada break, ya. We're gonna having a break until jam 13 alias sekitar 1 jam lagi ya, 1 jam 12 menit. Kita tuh bakal break. Ini bakal sama juga
nanti bakal dibawain oleh our second speaker yang nanti bakal aku intro di waktu udah opening. Dan teman-teman kalau bisa jangan keluar. Kalau keluar boleh, tapi nanti masuk lagi. Soalnya kita nanti ada presensi. Tadi kan udah banyak banget yang tanyain link presensi ya. Itu teman-teman itu bakal ada di akhir workshop, guys. Ingat ya, presensi itu di akhir workshop. Jadi tetap harus ikut sesinya itu dua-duanya dan sampai nanti sesi kedua. Gitu, biar nanti teman-teman bisa dapat sertifikat dan yang terpenting bukan cuma sertifikat, ilmunya gitu. Karena nanti kita ada live demo yang nggak kalah seru tentang data analis. Gitu. Oke, so far mungkin dari participants we are right now we are break ya, so you can take a break, mau makan, mau sholat, it's all back to you. So summary, I'm checking out. Later we'll be back in session second, di session kedua. Thank you guys. Boleh kalau izin boleh nanti, tapi jangan lupa masuk lagi ya guys. Thank you.